kebenaran tentang persepuluhan di dalam perjanjian kasih karunia. Mari kita buka di dalam Maleakhi pasal 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. By the way, kata ujilah aku itu hanya ada di sini, saudara. Satu-satunya ayat yang Tuhan bilang uji aku. Wow, ya, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saudara, seringkali ayat ini menjadi senjata pemungkas, ya. Jadi kadang-kadang firman Tuhan itu disampaikan dengan satu cara yang salah, sehingga itu mendatangkan ketakutan, saudara. Karena kita tidak mengerti tentang kita ada di dalam perjanjian yang mana. Sebenarnya ayat ini tidak salah, saudara. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan kamu telah kena kutuk. Itu konteksnya buat orang Israel pada waktu itu, mereka hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Ya, sehingga di dalam perjanjian hukum Taurat mereka hidup dalam keimamatan Lewi. Keimamatan Lewi itu ada berkat, ada kutuk. Kalau kita baik, kita diberkati. Kalau kita gagal, kita menerima kutuk. Ya, tetapi hari ini kita tidak hidup di bawah keimamatan Lewi. Kita hidup di bawah keimamatan imam besar kita, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan di dalam keimamatan kita yang hari ini, imam besar kita itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutuk buat kita orang percaya. Tidak ada lagi kutuk bagi kita orang percaya. Tapi bukan berarti persepuluhan itu tidak lagi berlaku buat kita hari ini. Cuma kita harus membacanya dengan cara yang berbeda. Saya kasih contoh begini, kalau semua di dalam hukum Taurat, contoh gini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Kira-kira kita masih lakukan tidak? Oh, itu kan hukum Taurat. Karena hukum Taurat berarti kita tidak lagi lakukan itu. Berarti sudah bebas dong mencuri, sudah bebas dong membunuh, sudah bebas dong bersaksi dusta. Ya, saudara, bukan soal aturan-aturannya, tapi kenapa kita lakukan itu. Itu yang menjadi penting buat kita. Hari ini saya mau bawa kita melihat bukan apa yang kita lakukan, tapi why we do that. Kenapa kita melakukan sesuatu. Termasuk hari ini kenapa kita belajar. Kenapa kita sebagai orang percaya di bawah perjanjian kasih karunia, kita masih melakukan persepuluhan. Kenapa kita lakukan itu? Yang pertama, yang pasti, jangan lakukan itu karena sebuah ketakutan. Tuhan tidak pernah menggerakkan kita dengan ketakutan. Amin. Hari ini kita juga tidak mentaati Tuhan karena ketakutan. Kalau engkau tidak mencuri, membunuh, bukan karena engkau takut dihukum Tuhan, tapi karena engkau tahu engkau dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Ya, by the way, persepuluhan itu ada jauh sebelum hukum Taurat ada. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi jauh sebelum Musa ada, sudah ada persepuluhan. Pertama kali persepuluhan itu muncul, itu di kisah Abraham. Kejadian pasal 14, mari kita buka. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ya, jadi ini kisahnya adalah Lot keponakan Abraham, itu kan dia tinggal di Sodom. Nah, kemudian di Sodom itu ada raja-raja. Raja-raja itu perang sama raja-raja yang lain, dan Raja Sodom dan raja-raja yang lain itu kalah berperang. Sehingga Lot dan seluruh keluarga Lot dan seluruh bangsa yang tinggal di Sodom ditawan sama raja-raja itu. Abraham dengar itu, Abraham bilang, aku akan menyelamatkan Lot. Dia perangi itu raja-raja sehingga dia kalahkan, dan akhirnya apa? Dia mau selamatkan Lot. Nah, Raja Sodom yang diselamatkan oleh Abraham, ya, dia datang, dia menyongsong Abraham. Tapi tiba-tiba muncul di ayat 18, muncul satu nama,
Melkisedek. Katakan Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Dia tidak berbapa, dia tidak beribu, tiba-tiba dia muncul di situ, saudara. Ada banyak penafsir dan saya percaya penafsiran yang berkata bahwa ini adalah Yesus yang muncul di masa perjanjian lama. Jadi Yesus sebelum dia lahir sebagai manusia, dikatakan kalau bahasa teologinya pra-existence. Ya, bahwa Yesus itu bukan diciptakan, dia bukan lahir sebagai manusia saja, tapi dia adalah Allah yang ada di luar waktu dan ada untuk selama-lamanya. Dan di dalam perjanjian lama, di dalam sebelum dia lahir sebagai manusia, dia sudah ada. Makanya kalau saudara lihat beberapa kali dia menyatakan diri, ada 3 orang yang ketemu dengan Abraham di tenda, 2 malaikat, itu satu Yesus. Ya, 1 panglima berjumpa dengan Yosua waktu dia mau berperang mengalahkan Yeriko. Dikatakan panglima bala tentara sorga, itu Yesus. Dan satu ini saudara, Melkisedek. Dikatakan dia imam besar yang maha tinggi, dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia tidak ada silsilah. Nama Melkisedek itu artinya apa saudara? Melki itu artinya raja, dari kata Moloch. Sedek itu dari kata Zadik. Zadik itu apa? Kebenaran. Jadi raja kebenaran. Siapa dia? The King of Righteousness. Yesus. Melkisedek itu Yesus. Dikatakan dia adalah Raja Salem. Salem itu apa? Shalom. Raja damai. Jadi saudara lihat ya, kalau saudara tahu saudara dibenarkan, saudara akan bisa punya damai sejahtera. Kebenaran itu Yesus, damai sejahtera juga Yesus. Amin. Kalau saudara percaya saudara dibenarkan karena iman, saudara akan bisa punya damai sejahtera dari dia. Amin saudara. Jadi Melkisedek ini adalah Yesus sendiri yang menyatakan diri. Saya percaya ini saudara. Ya karena dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia tidak bersih. Tiba-tiba dia muncul di sini. Dia bawa apa saudara? Roti dan, katakan roti, anggur. Ini gambaran apa? Keimamatan kita. Apa yang dilakukan oleh Melkisedek? Ini 2 hal ini saudara. Yang pertama dia bawa roti dan anggur. Yang kedua, nanti dia menerima persepuluhan. Ya. Makanya dikatakan dia membawa roti dan anggur. Ini gambaran daripada tubuh dan darah Yesus. Dia membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Yang pertama dia bawa roti dan anggur. Yang kedua, lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan apa? Kepadanya 1/10 dari semuanya. Kata persepuluhan muncul pertama kali di sini. Jauh sebelum ada hukum Taurat. Jadi persepuluhan itu bukanlah hukum Taurat. Tapi di dalam hukum Taurat, persepuluhan itu jadikan hukum oleh keimamatan Lewi. Dan di dalamnya ada berkat dan kutuk. Tapi sebenarnya kita tidak hidup di bawah keimamatan Lewi. Karena keimamatan Yesus hari ini bukan berdasarkan keimamatan Lewi, tapi berdasarkan keimamatan Melkisedek. Ayatnya di mana? Ibrani pasal yang ke-5. Dan Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bukan peraturannya keimamatan Lewi. Keimamatan Lewi selalu ada berkat dan kutuk. Tapi dalam keimamatan Melkisedek tidak ada kutuk. Yang ada adalah berkat. Dan hari ini kita hidup di bawah perjanjian yang apa yang Abraham terima. Amin saudara. Perjanjian kasih karunia itu sebenarnya perjanjian Tuhan dengan Abraham. Hukum Taurat itu cuma ditambahkan di tengah jalan. Ya, persepuluhan itu ada jauh sebelum hukum Taurat ada. Nah, bagaimana caranya Abraham memberikan persepuluhan? Dia bukan memberikan persepuluhan supaya dia diberkati. Mana lebih dulu? Dia diberkati lebih dulu atau dia memberikan persepuluhan dulu baru dia diberkati? Firman Tuhan berkata, Melkisedek bawa roti dan anggur. Ini bicara tentang keselamatan. Saudara tahu kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Karena kita menerima anugerahnya. Kita menerima anugerahnya. Detik kita percaya akan apa yang Yesus kerjakan.
kita diselamatkan karena iman oleh kasih karunia. Waktu kita diselamatkan, segala berkat itu sudah ada dalam hidup saudara. Amin. Karena saudara percaya engkau adalah orang diberkati. Sama seperti Abraham. Waktu dia percaya dia diberkati, dia memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupannya. Jadi hari ini saudara, ketika kita memberikan 10%, bukan lagi karena saudara takut Tuhan akan hukum saudara. Di bawah kasih karunia tidak ada yang kita lakukan karena kita digerakkan oleh ketakutan. Tuhan tidak pernah menggerakkan saudara dan saya dengan ketakutan. Tapi Dia menggerakkan saudara karena Dia telah terlebih dahulu mencintai hidup saudara. Dia sudah mengasihi hidup saudara. Dia sudah memberkati hidup saudara. Amin saudara. Bagaimana dengan zaman Yesus? Apakah dalam zaman Yesus bagaimana Dia melihat persepuluhan? Lukas pasal yang ke-11, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan. Kira-kira Yesus menentang persepuluhan tidak? Tidak loh saudara. Yesus bilang apa? Yang satu harus dilakukan persepuluhan, tapi yang lain jangan diabaikan. Kasih dan keadilan. Maksudnya apa? Ini dalam terjemahan yang lain dikatakan gini. Waktu kita memberikan persepuluhan, harus motivasinya adalah kasih. Karena engkau tahu engkau dikasihi Tuhan. Karena engkau tahu engkau diberkati Tuhan. Karena engkau tahu Tuhan telah terlebih dahulu mencintai hidupmu. Amin saudara. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ketika kita memberi, hendaklah engkau memberi dengan sukacita dan sukarela. Jangan dengan paksaan. Maka engkau harus dapatkan pewahyuan tentang persepuluhan ini. Jangan engkau melakukan itu karena sebuah ketakutan. Jangan karena engkau dipaksa. Engkau harus tahu kenapa engkau lakukan itu. Ya, kenapa engkau lakukan itu? Makanya Tuhan ingin kita lakukan dengan sebuah sukacita dan sukarela. Mungkin ada yang bilang begini, Abraham kan cuma lakukan sekali. Bagaimana itu bisa jadi patokan buat kita? Saudara, emangnya harus ditulis setiap pasal, dia lakukan itu, dia lakukan itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa Abraham itu dia lakukan itu dan itu mengajar kepada keturunannya? Saudara tahu? Ada satu keturunan Abraham yang tercatat juga sebelum hukum Taurat, dia lakukan itu. Namanya siapa? Yakub. Kejadian pasal 28, coba kita buka. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan berapa? 1/10 kepadamu. Ini natsar daripada Yakub. Kalau Tuhan menyertai aku. Hari ini saya mau tanya, sudah disertai Tuhan tidak? Kita sudah disertai Tuhan. Tuhan berikan kau makan roti tidak? Ada. Hari ini segala berkat itu sudah kita terima. Dan Yakub berkata, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan, akan selalu. Berarti terus menerus tidak? Ini cuma satu kali seumur hidup atau terus menerus? Ini sebelum hukum Taurat loh saudara, ini belum ada hukum Taurat. Ini jauh sebelum ada hukum Taurat. Ya, Yakub lakukan itu, dia berkata, aku akan lakukan itu. Akan selalu kulakukan. Nah saudara, mungkin hari ini kita berkata, ya kita hari ini kan dalam perjanjian baru, kan bukan lagi 1/10 punya Tuhan, seluruh hidupku kan punya Tuhan.
Betul tidak, saudara? Betul tidak? Bukan cuma 1/10, betul. Memang semua hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Tapi bagaimana tandanya kita kasih tahu bahwa seluruh hidup kita punya Tuhan? Ya Tuhan tidak minta semua yang ada dalam hidup kita. Memang punya Tuhan. Tapi bagaimana tandanya? Tuhan hanya minta minimal 1/10 itu sebagai tanda bahwa seluruh hidupmu itu adalah kepunyaan Tuhan. Saya kasih contoh mungkin kalau kita pasangan suami istri, ya, atau yang lagi sedang pacaran, engkau berkata, yang cowok berkata gini, yang suaminya, sayangku, seluruh hidupku adalah kepunyaanmu. Seluruh waktuku adalah kepunyaanmu. Tapi tiap hari dia sibuk sendiri, dia tidak pernah punya waktu. Bahkan satu hari pun dia tidak pernah kasih buat istrinya atau pasangannya. Kira-kira itu apa, saudara? PHP. Berapa banyak anak-anak Tuhan sering PHP sama Tuhan. Seluruh hidupku kepunyaanmu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mana buktinya engkau tidak pernah punya waktu buat aku? Engkau tidak pernah berkorban, engkau tidak memberikan apapun. Katanya semua hidupmu punya aku. Kadang-kadang kita juga sering PHP sama Tuhan. Amin, saudara? Ya. Nah, jadi saudara, kita sebagai orang-orang perjanjian baru, memang semua hidup kita adalah punyaan Tuhan. Tapi bagaimana kita memberikan tanda bahwa hidup kita semua punya Tuhan? Tuhan tidak minta semuanya. Tuhan bilang minimum 10% itu sebagai tanda bahwa hidupmu adalah kepunyaanku. Amin, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 14. Kita akan kembali ke kisah Abraham ini, saudara. Ya, ayat 21, berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram pada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi gini saudara, Raja Sodom waktu dia sudah dibebaskan oleh Abram, sebenarnya tujuan Abram bukan membebaskan Raja Sodom, membebaskan Lot. Tapi karena Lot tinggal di Sodom, akhirnya dia harus kalahkan raja-raja yang lain sehingga Raja Sodom juga ikut dapat berkatnya. Raja Sodom merasa dia dibebaskan, dia diselamatkan, dia bilang sama Abram, Bram, gini aja Bram, karena ada hukum perang, siapa yang menang perang itu semua miliknya dia. Jadi Raja Sodom bilang gini, Bram, udah orang-orangku balikin kasih aku. Tapi semua harta benda ambil sudah ambil. Abram bilang apa? Tidak. Aku tidak akan ambil satu tali kasut pun. Tali sepatu maksudnya. Supaya apa? Jangan kau bilang engkau yang buat Abram jadi kaya. Sebenarnya Abram mau bilang gini, yang buat aku jadi kaya itu bukan engkau, tapi Tuhanku. Amin, saudara. Kapan dia bisa bicara seperti itu? Waktu selesai dia berikan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu saudara, di mata Abraham itu sedang mengubah hatinya dia, bukan bersandar pada apa yang orang lain bisa beri, tapi dia tahu semua yang dia ada dalam hidupnya itu adalah oleh karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Ini sebuah sikap hati yang mesti kita miliki. Waktu kita memberikan persepuluhan, persembahan, apapun juga, jangan lakukan ya biasa-biasa saja. Seperti kita kasih tip gitu, bukan, saudara. Tapi kita harus lakukan dengan sebuah kesadaran waktu engkau membuat sesuatu. Tuhan, aku mau memindahkan kepercayaanku bukan pada sesuatu atau pada apa yang orang lain bisa beri buat aku. Tapi aku tahu pada Tuhan yang punya hidupku. Amin, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, ini bahasa Indonesia kurang tepat sebenarnya. After these things, setelah peristiwa tadi itu, Abram memberikan 1/10 kepada Melkisedek. The word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid Abram, jangan takut Abram, I am your shield, your exceedingly great. Jadi sebenarnya Tuhan Tuhan bilang sama Abram, Bram, bukan upahmu sangat besar, tapi aku ini upahmu, Bram. Aku ini jadi upahmu, Bram. Dengan kata lain, saudara, Tuhan mau ajar kita
Waktu kita memberikan atau mengembalikan, ya jangan kita terjebak dengan istilah memberikan atau mengembalikan. Karena semuanya memang punya Tuhan. Ya, kita sedang memindahkan kepercayaan kita bukan kepada sesuatu, tapi Tuhan itu yang menjadi upah dalam hidup kita. Amin saudara. Dia yang menjadi upah dalam hidup kita. Dia yang menjadi pemilik dalam hidup kita. Waktu kita sadar itu saudara, kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita tahu bahwa kalau kita bisa diberkati, kalau kita bisa ada, kita bisa berjalan, kita bisa punya kekayaan. Sebenarnya kaya itu tidak salah saudara. Yang menjadi masalah adalah ketika hati kita melekat dengan kekayaan, itu jadi masalah. Tuhan itu ingin saudara diberkati, salah satunya dengan finansial juga, supaya saudara bisa jadi berkat. Kalau saudara hidup dalam struggle, terlibat utang terus menerus, itu juga Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mau saudara diberkati, Tuhan mau gerejanya diberkati. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ini kehendak Tuhan saudara. Tuhan mau tidak ada yang kelaparan. Tuhan mau saudara juga semua punya rumah. Amin saudara. Sebenarnya kita masih kontrak-kontrak di tempat ini. Nah, percaya bahwa Tuhan ingin saudara juga punya rumah. Amin. Dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak. Hari ini mungkin saudara bisa naik motor yang baik, ada kendaraan. Tidak salah saudara. Dulu lembu sapi, kambing domba. Ingat loh saudara, tidak salah saudara dibuat menjadi kaya sama Tuhan. Yang salah adalah kalau saudara ingin kaya, hati saudara melekat dengan kekayaan. Uang tidak masalah, cinta akan uang itu yang berbahaya. Amin. Ada orang yang mungkin tidak ada uang, tapi hatinya melekat dengan uang. Ada orang yang kaya, tapi hatinya tidak melekat dengan uang. Itu tidak masalah. Intinya bukan pada apa yang saudara punya, tapi di mana hati saudara. Karena Tuhan bilang di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Jangan engkau apa? Tinggi hati kalau engkau diberkati dengan finansial. Jadi tujuannya ketika engkau memberikan persepuluhan supaya apa? Waktu engkau diberkati secara finansial, engkau tidak tinggi hati, tidak sombong. Oh beta yang kerja. Beta yang kerja keras, beta yang disiplin, beta yang banting tulang. Kalau beta sudah begini, beta saudara, Tuhan ingin kasih tahu. Kalau engkau diberkati, itu bukan karena engkau hebat, bukan karena saya hebat. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin saudara, jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Tuhan tidak kasih engkau kekayaan, tapi apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebenarnya kita mau memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Tuhan tidak kasih saudara langsung berkat uang jatuh dari sorga, tapi Tuhan kasih saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin saudara. Dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa nih? Abraham. Apa perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan Abraham? Perjanjian apa? Perjanjian kasih karunia. Jadi waktu engkau diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, waktu engkau memberikan persepuluhan, itu mengingatkan engkau, meneguhkan engkau akan perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, itu perjanjian kasih karunia. Apa itu perjanjian kasih karunia? Kalau engkau bisa diberkati, itu bukan karena kekuatanmu. Itu semua karena Tuhan. Amin.
Kalau engkau bisa memperoleh kekayaan, itu bukan karena engkau hebat, itu semua karena Tuhan. Amin saudara. Jadi setiap kali kita memberikan persepuluhan, persembahan, kita mesti ingat, ini sebagai satu sikap hati Tuhan. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku punya Tuhan yang hebat, yang selalu ada buat hidupku. Bukan kerja kerasku, bukan disiplinku, bukan kehebatanku, tapi Engkau Tuhan yang berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk aku bisa dapatkan ini. Dan kalau kita bisa lakukan seperti itu, semua kemuliaan ini kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara kecil itu apa saudara? Dulu saya pikir perkara kecil itu ya mungkin kita melakukan hal-hal yang sepele, yang tidak dilihat orang, yang mungkin tidak. Kalau perkara besar itu apa? Wah, kita melayani yang dilihat orang, yang besar di atas mimbar. Saudara tahu perkara kecil apa di mata Tuhan Yesus? Ayat berikutnya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal apa? Mamon yang tidak jujur. Jadi perkara kecil di mata Tuhan itu adalah perkara soal uang. Jadi Tuhan itu tidak membandingkan dirinya dengan iblis. Kalau saudara disuruh pilih sembah Tuhan atau sembah iblis, saudara pasti pilih mana? Sembah apa? Sembah Tuhan. Tidak mungkin ada yang pilih sembah iblis. Tidak mungkin ada ya di tempat ini ya. Tapi dia tahu ada satu hal yang buat manusia bisa goyah, yaitu soal mamon. Makanya Tuhan bilang yang menjadi sainganku itu bukan iblis, tapi iblis pakai mamon. Kadang-kadang kita bisa gagal ketika hati kita mulai melekat. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau bisa setia dalam perkara-perkara kecil, itu soal uang, maka engkau juga akan dipercaya perkara-perkara besar. Karena apa? Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Apa harta kita yang sesungguhnya? Ayat berikutnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu apa? Mamon tadi. Jadi semua yang dalam hidup kita itu bukan punya kita saudara. Itu punya Tuhan. Tuhan bilang itu harta orang lain. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta kita itu apa? Waktu kita bisa punya hubungan dengan Bapa di surga. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam hal ini saudara, ya dari persepuluhan itu sebenarnya waktu engkau lakukan dengan benar, itu membuat engkau bisa semakin ngalamin Tuhan dalam hidup. Engkau bisa semakin, karena harta kita itu adalah hubungan kita dengan Bapa, itu harta kita yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Tapi bagaimana Tuhan akan percayakan itu lebih lagi ketika engkau menang di dalam perkara-perkara kecil ini. Bagaimana engkau memberi atau mengembalikan persepuluhan dengan hati yang benar itu saudara. Tuhan, bukan apa yang ada dalam hidupku yang menjadi jaminanku, tapi aku mau katakan bahwa engkau lah yang menjadi jaminan dalam hidupku. Amin saudara. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi di mata Tuhan ya, 1/10 itu mewakili semua. Jadi kalau roti sulung itu kudus, maka semua yang ada dalam hidup kita itu dianggap. Jadi gini, bukan berarti hidup kita tidak kudus. Tadi di awal saya katakan bahwa kita orang percaya, kita orang lahir baru, kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya oleh Tuhan. Amin saudara. Tetapi apa yang kita punya, keuangan kita, itu belum dikuduskan. Karena saudara, kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Saudara tahu bahwa dunia yang kita tinggal ini dunia sementara. Kita hidup di dunia yang sedang dalam keadaan semakin lama semakin hancur saudara. Ya, percayalah, Tuhan akan kasih bumi dan langit yang baru. Yang tidak ada namanya kehancuran, tidak ada yang namanya kegagalan. Kita hidup di warisan Adam ini. Sistem yang ada di dunia ini semua, sistem yang, kalau saudara lihat kita hidup di masa-masa yang begitu
Ya kacau semua saudara. Tetapi saudara, jadi contoh gini, saudara punya keuangan, uang yang saudara terima dari mana? Kita tidak tahu saudara. Ya, itu dari dunia. Ada banyak hal. Kita punya uang kertas, uang itu semua bahannya dari dunia sudah. Bagaimana caranya menguduskan apa yang ada dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, kalau roti sulung itu kudus, waktu engkau mengembalikan persepuluhan, memberikan persepuluhan, sebenarnya engkau sedang menguduskan semua yang engkau terima dalam hidupmu. Itu dikuduskan oleh Tuhan. Maksudnya apa? Kalau itu dikuduskan oleh Tuhan, iblis tidak bisa jamah itu saudara. Iblis tidak bisa pegang itu. Apa yang dikuduskan oleh Tuhan, iblis tidak bisa jamah itu. Amin saudara? Amin? Apa yang kita terima, kita tidak tahu dari mana saudara. Tapi waktu engkau belajar untuk memberi membalikan persepuluhan, apa yang engkau punya dalam hidupmu, itu dikuduskan oleh Tuhan. Ada satu proteksi. Dan iblis tidak bisa jamah itu saudara. Bukan bicara tentang dirimu, dirimu sudah dikuduskan, dirimu sudah dibenarkan. Amin saudara. Dan di mata Tuhan 1/10 itu mewakili semua. Contoh, saya kasih contoh 1 Korintus pasal 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, dia yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu. Jadi hari ini saudara, kita punya seorang buah sulung yang sudah ada di sorga. Artinya apa? Kalau yang sulung itu sudah dikasih tubuh yang baru. Artinya apa? Di mata Tuhan, saudara yang percaya juga dijamin saudara pasti dikasih tubuh yang baru. Amin saudara. Jadi ini gambaran yang sulung itu mewakili semua. Kalau yang sulung itu kudus, maka seluruhnya dianggap kudus sama Tuhan. Amin. Jadi ini juga memberikan satu pewahyuan yang baru gini. Setiap kali kita memberikan untuk Tuhan, kita diingatkan akan karya Kristus yang hari ini ada di sorga. Dia adalah buah sulung kita. Amin saudara. Dan kita juga mengingatkan akan Bapa, akan karya Kristus. Dia menjadi buah sulung buat kita. Sehingga hari ini kita punya sebuah jaminan dalam hidup ini. Amin saudara. Yang ketiga, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini alasan kenapa kita memberikan persepuluhan. Ya, jadi yang pertama memindahkan kepercayaan kita bukan pada apa yang kita miliki, tapi siapa yang punya hidup kita. Yang kedua, menguduskan semua yang kita terima dalam hidup ini. Kita percaya bahwa apa yang kita terima itu dikuduskan oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Paulus berkata, apa yang kukatakan ini bukan pikiran manusia. Bukan karangan-karangannya dia. Tapi ini ada tertulis dalam hukum Taurat juga. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Maksudnya apa? Lembu itu kalau sedang bekerja, mengirik itu artinya apa? Dia sedang membajak sawah untuk bisa menghasilkan apa? Padi untuk dimakan, betul? Jadi lembu itu mengirik untuk menghasilkan makanan. Tetapi Paulus berkata apa? Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu apa? Pembajak harus membajak dalam
pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh apa? Bagiannya. Siapa pembajak? Siapa pengirik? Bukan lembu, tapi hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk mempersiapkan firman Tuhan, untuk diberikan makan buat jemaat. Kenapa kita sebagai gerejanya memberikan persepuluhan? Untuk mendukung gereja lokal di mana kita ada. Supaya apa? Supaya ada perbendaharaan, ada makanan di dalam rumah perbendaharaanku. Supaya ada makanan. Saudara bayangkan kalau ada hamba Tuhan, dia tidak kerja, dia tidak punya penghasilan, dia cuma fokusnya melayani dan merenungkan firman. Tapi dia harus pikirkan bagaimana anaknya sekolah, dia harus pikirkan susu, rumah kontrakan, pikirannya terbagi. Sehingga waktu dia mempelajari firman Tuhan juga bisa kurang dapat sesuatu yang maksimal. Nah, ini sistemnya Tuhan atur seperti itu, saudara. Kenapa gerejanya, kita umat Tuhan, memberikan persepuluhan? Salah satu alasan adalah untuk mendukung pemberitaan firman Tuhan, pekabaran Injil melalui gereja lokal yang ada. Ya, terus mari kita baca. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Ini Paulus omong to the point, saudara. Kalau orang lain punya hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Paulus bilang apa? Tadi di awal dia bilang ini. Dia dan Barnabas itu kerja. Dia tidak mau membebani jemaat di Korintus. Karena apa? Sebenarnya jemaat di Korintus jemaat yang pelit-pelit, saudara. Banyak orang-orang kaya tapi pelit. Maka dia bilang, aku merampok jemaat di Makedonia. Karena jemaat di Makedonia itu jemaat yang generous. Tapi jemaat di Korintus jemaat yang ya dalam tanda kutip agak pelit-pelit. Makanya dia bilang, aku tidak mau membebani, aku kerja. Aku bekerja dengan pekerjaan tanganku. Dia ini adalah seorang pembuat tenda. Rasul Paulus itu pembuat tenda, saudara. Dia buat tenda dan dari hasil itu dia support untuk pelayanannya. Tapi kan tidak semua orang seperti Rasul Paulus, saudara. Makanya kenapa Tuhan atur seperti itu. Jadi tujuannya apa? Supaya pemberitaan firman itu bisa terus berjalan. Dan ini juga buat kesaksian buat saudara. Saya sebagai gembala sejak gereja ini berdiri dari tahun 2008 sampai sekarang. Saya tidak mengambil hak saya sebagai gembala. Saya bekerja, saya masih punya pekerjaan, saudara, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Anak-anak, saya masih punya kerja, saya bekerja. Dari hasil kerja itu saya membiayai kehidupan saya sehari-hari. Ya, apa yang saudara berikan, ditaburkan, saya kembalikan untuk semuanya untuk operasional yang ada dalam gereja. Saudara tahu bahwa untuk dalam gereja ini butuh operasional yang cukup besar. Kita boleh duduk dalam ruangan ini dengan sound system, dengan peralatan yang ada yang terus kita mau perbaharui supaya apa? Supaya saudara bisa dengar yang baik, saudara bisa duduk, bisa menikmati yang baik. Itu semua butuh biaya, saudara. Ya, dan kita juga ada full timer yang bekerja mempersiapkan semua ini semua yang ada. Dan juga kita bergerak dalam pembangunan. Saudara, selama saya masih bisa bekerja, saya akan tetap bekerja. Kecuali nanti kalau jemaat kita tambah besar dan menuntut, saya harus fokus mempersiapkan firman Tuhan lebih lagi, saudara. Tapi selama sampai hari ini saya masih bisa kerja, saya bekerja seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa dia juga buat tenda, saudara. Ya, tapi bukan saya bilang jemaat di tempat ini pelit-pelit, saudara. Saya percaya di tempat ini semua jemaat adalah jemaat yang murah hati. Amin, saudara. Ibrani pasal yang ke-7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Maksudnya apa? Di mana engkau menerima pengajaran, di mana engkau bertumbuh, disitulah engkau bawa persembahan, persepuluhanmu kepada Tuhan. Amin. Ya, bukan kepada saya, tapi kepada gereja lokal di mana saudara berada. Makanya saudara harus pilih gereja lokal di mana saudara diberi makan yang sehat. Saudara harus pilih gereja lokal di mana di situ menjadi tempat saudara merasa itu adalah rumah saudara, saudara rasa aman di situ. Saudara boleh bertumbuh di situ. Karena di situlah saudara bisa mendukung, ya saudara bisa membantu supaya pekabaran Injil ini semakin boleh diberitakan saudara. Saya percaya iblis tidak mau gerejanya diberkati. Iblis juga tidak mau saudara diberkati. Iblis mau gerejanya boleh struggle, bergumul supaya apa? Supaya pemberitaan firman itu terhambat. Saudara mungkin mendengar ada orang hamba Tuhan yang mungkin gaya hidupnya tidak benar seperti ini. Tapi bukan berarti artinya semua kebenaran firman Tuhan itu disamakan seperti itu saudara. Amin. Ini gambaran tentang Melkisedek saudara ya. Kita kembali ke sini. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Orang itu siapa? Melkisedek. Yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan apa? 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi saudara, salah satu prinsip juga waktu kita memberikan persepuluhan, persembahan, kita harus menyadari betapa besarnya Tuhan kita. Lebih besar daripada setiap pergumulan kita. Amin. Yang berikutnya, ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Next. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, menurut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun ia adalah pemilik janji. Abraham itu pemilik janji saudara. Tapi dia juga diberkati oleh Melkisedek. Jadi hari ini saudara juga pemilik janji. Kita adalah pemilik janji. Tapi ketika kita memberikan sama seperti Abraham, dia juga diberkati. Tapi dia juga pemilik janji, kita juga pemilik janji. Amin saudara. Ayat yang berikutnya. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih rendah siapa? Abraham atau Melkisedek? Abraham diberkati oleh Melkisedek. Ya. Next. Dan di sini, katakan di sini. Di dunia ini manusia-manusia fana menerima, maksudnya apa? Manusia-manusia fana itu yang menerima. Tetapi di sana, katakan di sana. Di sana itu di mana? Di sorga. Hari ini Yesus ada di mana? Di sorga. Di sana ia, bahasa Inggrisnya lebih tepat. Di sana ia yang menerima. Maksudnya gini saudara, sekalipun saudara berikan bukan langsung di tangan Tuhan. Saudara berikan melalui manusia-manusia fana yang ada di dunia. Tapi di sana Tuhan yang menerima. Amin saudara. Apa yang kau berikan itu Tuhan anggap dia yang menerima. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus. Here, mortal man, manusia fana, itu menerima perpuluhan. But, there, he, itu siapa? Imam besar kita, Yesus. Receive them. Di sana. Kita kan tidak mungkin langsung kirim ke sorga, betul? Tapi waktu engkau kasih di sini. Di situ Tuhan yang menerima. Sekalipun engkau kasih di sini. Amin saudara. Of whom it is witness that he lives. Jadi waktu engkau memberikan persepuluhan, itu engkau sedang menyaksikan bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Amin saudara. Bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Melewati setiap krisis, melewati setiap tantangan, melewati setiap kesulitan, engkau tahu engkau punya Tuhan yang hidup yang akan memelihara kehidupanmu. Amin saudara.